welcome back to my channel Rohmat Waluyo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik dan nonton video saya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar saya makin semangat bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Sahabat Rohmat Waluyo, kita sebagai pelaku usaha pemula tentunya sadar ya bahwa kepercayaan publik, kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual belum begitu luas. Makanya kita sebagai pelaku usaha pemula harus membangun sebuah kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Apakah produk yang kita jual itu layak dipakai oleh mereka? Pantas dikonsumsi, pantas digunakan oleh konsumen yang kita tuju. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang trik dan tips bagaimana cara membangun sebuah kepercayaan terhadap konsumen. Efeknya apa? Deal akhir kita adalah penjualan yang semaksimal mungkin. Produk yang kita jual tentunya belum dikenal secara luas oleh konsumen yang menjadi target market kita. Oleh karena itu, kita harus membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Pada kesempatan ini, saya mau berbagi trik bagaimana caranya mendapat konsumen. Sebuah kepercayaan konsumen terhadap produk tertentu itu menjadi suatu hal yang berharga. Karena apa? Karena jika konsumen sudah percaya tentang produk tersebut, maka otomatis nanti akan terjadi sebuah pengulangan transaksi yang terus-menerus, yang pada akhirnya omset kita akan meningkat. Kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan biar konsumen percaya terhadap produk yang kita jual? Ikuti terus, jangan sampai di skip ya. Pertama adalah memberikan sebuah kesan pertama yang baik. Jika kalian berbisnis secara offline, ada konsumen yang datang ke outlet kalian, layani dengan ramah, layani dengan sepenuh hati. Atau kalau teman-teman yang berbisnisnya dengan online, ada yang chat, ada yang tanya-tanya, kita layani dengan sepenuh hati. Dan kemarin saya sampaikan, kita harus fast respon. Biar konsumen yang tanya-tanya itu, biar konsumen yang DM tidak lari ke penjual online lainnya. Jika kita bermain di bisnis dengan basis online, bagaimana caranya kita membangun pricing pertama yang baik? Salah satunya adalah dengan cara menampilkan foto-foto yang profesional. Misalkan ya, kalian main di Instagram, produk yang kalian jual itu adalah baju, sepatu, atau lain sebagainya. Tampilkan foto yang sebaik mungkin, jangan menampilkan sebuah foto yang murahan. Karena apa? Konsumen yang melihat produk yang kita jual, kita post lewat Instagram, begitu dilihat produknya bagus, penampilannya bagus, sudut pandangnya bagus, otomatis itu akan menjadi sebuah kesan pertama yang baik. Kalau produk yang kita upload di Instagram, fotonya ngasal, fotonya sembarangan, dalam artian baik itu pencahayaannya, angle fotonya nggak pas, otomatis begitu calon konsumen melihat foto kita di Instagram, itu sudah tidak percaya. Istilahnya, ini bener-bener nggak sih produk yang dijual kayak gini? Jika kita bermain di online, maka tampilkan foto yang profesional dan hindari foto-foto yang murahan, biar calon konsumen kita percaya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jujur dan terbuka terhadap produk yang kita jual. Baik itu spesifikasinya, baik itu kualitasnya, baik itu manfaatnya, semuanya disampaikan. Misalkan kalian jual sebuah CPU build up, fotonya bagus, angle-nya pas, pencahayaannya pas, sertakan spesifikasi produk tersebut dengan detail dan jelas. Sampaikan seluruhnya dengan jujur dan terbuka, apa adanya, dan gunakan bahasa yang profesional. Itu otomatis pada kesan pertama akan membangun sebuah kepercayaan yang menjadi modal nantinya pada usaha kita. Poin yang ketiga adalah meyakinkan konsumen secara profesional. Sebagai seorang pelaku bisnis, tugas kita tidak melulu hanya deal transaksi. Kita harus memberikan sebuah
alternatif, atau kita harus bisa memberikan alasan yang profesional kenapa produk kita layak dipilih. Kalau kita orientasinya hanya sebuah transaksi, hanya pada deal akhirnya, itu otomatis tidak akan membangun sebuah kepercayaan terhadap konsumen. Konsumen akan merasa senang dan bahagia, akan bangga jika kita sebagai seorang pelaku usaha, sebagai pebisnis, bisa meyakinkan alasannya kenapa produk yang kita jual itu pantas dan layak dia pilih. Akan memberikan sebuah efek suatu saat kalau dia butuh lagi, atau mungkin teman, saudara, atau rekanannya butuh produk yang sama, otomatis produk kita yang akan disarankan. Beda dengan kita memaksa, Pak, ini harus beli ini, Pak, ini gini Pak, itu akan beda. Tapi kalau kita meyakinkan, Pak, produk kita kualitasnya seperti ini, kelebihannya ini, spesifikasinya seperti ini, jelas disampaikan dengan profesional. Dengan demikian, secara tidak langsung kita sudah memanfaatkan konsumen yang sudah percaya terhadap produk yang kita jual sebagai marketer kita atau tenaga penjual kita. Free banget. Ini alasannya kenapa kita memang harus menjelaskan secara profesional, secara tidak langsung. Jadi kita bisa menggunakan konsumen kita sebagai marketer kita. Trik dan cara menggait konsumen yang keempat adalah masih ada hubungannya dengan tadi cara meyakinkan secara profesional. Dia kan otomatis review, testi. Ini yang penting. Review dan testi dari konsumen kita kelola dengan sebaik mungkin. Bisa digunakan di akun Instagram kita, Facebook kita, atau di website kita kalau memang sudah punya website. Manfaatnya apa? Kalau kita kelola dengan rapi, otomatis calon konsumen yang lihat akun Instagram kita, seluruh media online kita, otomatis akan membangun sebuah kepercayaan baru. Oh, ternyata produk A itu kualitasnya seperti ini, kepercayaannya seperti ini. Nah, ini penting banget, akan menggait calon konsumen baru. Menginjak trik dan cara menggait konsumen yang keenam. Kalau misalkan teman-teman belum punya website, ya, bisa kalian daftarkan bisnis kalian, tempat bisnis kalian di Google Local Business atau di Google Map. Secara tidak langsung, kalau sudah terdaftar di Google Map, otomatis ada ulasan, ada pengalaman-pengalaman baik dan pengalaman buruk dari konsumen kita. Misalkan ini ya Google Map atau Google Local Business Richnet.com Solo. Di situ ada ulasan, pengalaman positifnya, pengalaman negatifnya. Biarkan pengalaman negatifnya nggak usah dihapus. Itu akan menjadi sebuah masukan penting untuk kita. Dan itu menjadi sebuah bukti kalau review dan testimoni dari konsumen betul-betul natural. Justru menjadi suatu hal aneh kalau tidak ada testi yang negatif. Berarti ulasannya bikinan atau dikondisikan. Kalau bisnis kita sudah ada di Google Local Business, suatu saat calon konsumen yang butuh dengan produk kita pastinya kan cari warung makan terdekat, warung makan terenak terdekat, tempat masas terdekat, atau toko komputer build up termurah nanti akan muncul. Tentunya kan calon konsumen yang searching tadi lihat ulasannya. Oh, barangnya seperti ini, produknya seperti ini, servisnya seperti ini. Jadi tahu kan bagaimana kualitas kita, bagaimana tanggapan konsumen kita. Secara tidak langsung kalau kita banyak plusnya, konsumen yang tadinya cuma lihat lewat Google Map akhirnya percaya. Dari keseluruhan trik dan cara bagaimana cara menggait konsumen, semuanya sudah saya praktekkan. Oke guys, itu adalah beberapa trik bagaimana cara menggait konsumen. Kita ulas lagi ya. Yang pertama adalah berikan kesan pertama sebaik mungkin, baik itu offline maupun online. Yang kedua, berikan informasi secara jujur dan terbuka. Jadi semuanya harus berdasarkan kenyataan yang ada pada produk yang kita jual. Yang ketiga, yakinkan secara profesional, yang pada akhirnya akan berimbas pada poin keempat. Bisa menggunakan konsumen kita sebagai tenaga
marketer secara gratis. Trik dan cara menggait konsumen yang kelima adalah kelola review dan testimoni secara rapi. Langsung yang terakhir adalah mendaftarkan bisnis kalian di Google Maps biar semakin luas, biar semakin banyak yang tahu tentang apa yang kita jual, produk kita, dan ulasannya dari konsumen.